imam dan makmum itu menjalankan syarat-syaratnya jadi imam dan syarat-syaratnya jadi makmum. Aja. Jangan melanggar aturan. Jadi sama-sama mulia. Bukan berarti di sini merendahkan perempuan, bukan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan laki-laki atau perempuan karena iman kepada Allah, maka pasti Allah memberikan kehidupan yang sejahtera. Allah tidak membeda-bedakan laki dan perempuan di dalam kebaikan. Tetapi di dalam mengambil keputusan harus ada pemimpin. Gitu ya. Jadi jangan posisi suami diambil alih oleh istri. Keputusan tetap ada di mana? Di suami. Gitu ya. Jangan urusan anak atau kumaha mama urusan duit kumaha mama, urusan apa-apa kumaha mama, atau semuanya kumaha mama, ya kan? Keputusan semuanya istri. Jangan, itu bisa menyebabkan kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, la tatarronna bil mal. Jangan tertipu oleh fitnah dunia. Fitnah dunia itu ada 3 ya. Pertama harta, 2 tahta, 3 wanita. Itu fitnah dunia itu. Tapi itu juga fitrah. Nah ini ya. Fitnah sekaligus apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Itu sebuah alamiah. Udah ciptaan Allah. Manusia itu pasti mencintai harta, mencintai tahta, mencintai apa? Wanita. Itu tidak bisa dibuang dari manusia. Ya, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah." Ya, bahwa sudah manusia itu diciptakan oleh Allah dihiasi dengan apa? Dengan keindahan, keinginan terhadap apa? Minan nisa. Cinta dengan perempuan, suka dengan perempuan. Apa masih suka sama perempuan? Ya. Masih suka? Normal. Gitu. Kalau bapak masih suka dengan perempuan, normal, namanya manusia, bukan malaikat. Yang tidak tertarik dengan perempuan, ya malaikat. Kalau masih tertarik dengan perempuan, itu namanya manusia normal. Ya, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, cinta dengan anak-anak. Senang lihat anak-anak, masya Allah lucu. Ya, kalau udah punya cucu, ya kan, lebih sayang daripada anak sendiri. Udah punya cucu tuh, ya wajib. Wal banin wal qanatir muqantarah, harta yang melimpah. Siapa yang tidak suka duit? Oh, ya, masih doyan duit? Masih doyan duit nggak nih? Masih normal ya, masih hidup. Berarti kamu masih normal, masih hidup. Hanya orang nabi aja yang udah nggak tertarik dengan duit. Ya, minadz dhahabi wal fiddah, cinta emas, cinta perak, wal khailil musawwamah, cinta kuda. Kalau kuda itu zaman dulu kendaraan, kalau sekarang mobil. Ya, gitu kan? Seneng nggak lihat mobil bagus? Mau nggak? Bangga. Punya Avanza aja seneng, apalagi apa? Fortuner. Wal an'ami wal harf. An'am itu peternakan. Wal harf pertanian. Semua orang suka dengan perkara-perkara tersebut. Kenapa? Itu merupakan fitrah. Tetapi itu bisa jadi fitnah. Ya, fitrah bisa jadi apa? Fitnah. Oleh karenanya sudah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang beriman, janganlah kamu lalai gara-gara ngurusin anak, ngurusin harta sehingga lupa kepada Allah. Ini yang nggak boleh.
Yang tidak boleh itu bukan mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta. Yang tidak boleh itu kecintaan kepada mereka mengalahkan cinta kepada Allah. Tidak boleh. Waktunya ngaji, tinggalin aja bini. Waktunya ke masjid, sholat, tinggalin aja istri. Walaupun istrinya cakep, istrinya muda, apalagi baru, begitu ya. Apalagi udah bau, tinggalin. Udah waktunya sholat, nah sholat aja. Kenapa? Udah panggilan Allah tuh nomor satu. Dahulukan, utamakan. Ya, bukan nggak boleh mencintai anak, istri, harta, rumah, keluarga, silahkan. Tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Gitu. Ya, jangan dilalaikan dengan harta. Ya, harta itu hanya wasilah. Wasilah itu apa? Sarana, pelantara untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Itu niat kita. Kita memperbanyak harta itu untuk wasilah, untuk sarana, untuk perantara agar kita bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa haji kalau nggak punya harta? Kan begitu. Bagaimana bisa bangun masjid, bikin pesantren kalau nggak punya harta? Bagaimana bisa menyantuni anak yatim, orang miskin kalau tidak punya harta? Jadi mengumpulkan harta tujuannya sebagai wasilah untuk menyempurnakan ibadah. Jangan tertipu dengan harta, karena boleh jadi harta itu menjadi sebab kehancuran, sebagaimana yang dialami oleh Qarun. Itu laknatullah alaih. Qarun yang dilaknat. Qarun kurang apa pinternya, Qarun kurang apa kaya rayanya. Tapi ketika ditanya, Qarun, dari mana engkau dapat harta? Dia katakan, hadza min ilmin indi. Ini karena aku pintar cari duit. Sombong dia dengan hartanya. Ketika dia diminta haknya oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang susah, enak aja, gua yang cari duit, lu yang minta. Kikir, maka disebut koret. Koret itu warisan Qarun. Akhirnya apa? Fakhsafna bihi wa bidarihi al-ardh. Qarun dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah, bukan di dalam air ditenggelamkannya, tapi ditenggelamkan di dalam tanah. Dan Qarun sampai sekarang masih hidup, belum mati. Dia sedang kelabakan di dalam tanah bersama harta-hartanya. Maka Bapak kalau gali tanah dapat harta, namanya harta karun. Jangan sombong karena harta, jangan lalai karena harta. Jadi harta ini bisa manfaat, bisa madarat, tergantung siapa yang menggunakannya. Ya, jadi harta itu hanya benda, harta itu hanya barang, bisa manfaat, bisa madarat, tergantung siapa yang memilikinya. Untuk apa digunakan? Nah, ini hati-hati, karena ini fitnah ya, fitnah manusia itu satu harta, dua tahta. Tahta itu apa? Jabatan. Kadang demi jabatan menzolimi orang, demi jabatan menyakiti orang, demi jabatan nginjak orang. Ini ya, nggak boleh seperti itu. Yang paling berbahaya lagi, fitnah bagi umat akhir zaman adalah wanita. Apa namanya? Wanita. Ada orang digoda dengan duit gak mempan, gak tertarik. Ada orang digoda dengan jabatan, saya gak butuh jabatan, tapi digoda dengan wanita. Semua jadi apa namanya? Melepem. Yang imannya menggebu-gebu kalau ceramah, ya kan, menggebu-gebu, tapi digoda dengan perempuan semuanya jadi melempem imannya, ya kan? Semuanya tunduk kalau dengan perempuan. Dan itu sudah terbukti. Ya, ada salah satu kisah di zaman Nabi itu, seorang sahabat namanya itu Abdah bin Abdirrahim. Namanya siapa? Abdah bin Abdirrahim. Seorang hafiz Quran 30 juz. Hafiz Quran, Bapak hafiz Quran enggak? Hafal 30 juz. Boro-boro.
1 jus aja. Boro-boro. Kalau 1 jus apa? Jus jambu. Iya. Ini hafal 30 juz. Dipercaya alim, faqih, ngerti fikih. Suatu ketika berangkat ke medan perang, mau mengalahkan apa itu Romawi. Masya Allah. Ketika sudah sampai di apa itu namanya di tempat, di lokasi peperangan, dia melihat di balik tembok itu ada seorang perempuan cantik. Ya, maka itu yang si Hafiz Quran ini terkesima dengan kecantikan seorang gadis tersebut. Akhirnya si namanya tadi siapa? Abdah bin Abdullah itu bikin surat, bikin dia pesan. Apa pesannya? Bagaimana aku bisa berada di pelukanmu? Ya. Dikirimlah surat itu, ya, ke balik benteng itu. Dijawab surat itu oleh si perempuan cantik tersebut. Apa jawabannya? Mudah sekali. Kalau mau mendapatkanku, Anda ikut bersama, masuk ke dalam agama. Digituin mah dijawab, iya. Ayo, benar-benar si Abdah bin Abdullah ini melamar dan menikahi si perempuan itu, dan dia pindah agama jadi agama Nasrani. Itu yang membuat kaget, yang membuat heran bagi teman-temannya kaum muslimin. Kenapa bisa ya seorang yang sudah hafal Quran, seorang yang mengerti tentang agama saja bisa kalah dengan godaan wanita? Apalagi yang nggak hafal ya. Iya, yang habis 30 juz aja kalah dengan godaan perempuan. Apalagi yang hafalnya cuman kuya sama Hati-hati dengan godaan ini, masya Allah. Makanya Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah wanita. Berapa banyak yang karirnya hancur karena wanita, berapa banyak yang jabatannya hancur karena wanita, berapa banyak perusahaannya bangkrut karena wanita. Benar ya? Urusan cewek ini, masya Allah. Makanya tadi banyak-banyak berlindunglah kepada Allah. Jangan kita terlena ya dengan bulena. Jangan terlena dengan bulena. Satu tadi, jangan menyerahkan segala urusan kepada perempuan. Yang kedua, jangan tertipu dengan godaan harta. Yang ketiga, la tuhammil ma'iddata kama la tutiku. Jangan kau isi perutmu dengan makanan sehingga perutmu tidak sanggup untuk memikulnya. Ya, wajar-wajar saja, sedang-sedang saja. Kata Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, tapi ingat apa? Wala tusrifu, jangan suka berlebihan. Ya, doyan makan sekedarnya. Jangan satu pohon habis. Gitu ya. Jadi jangan berlebihan ya. Kata Nabi, perut kita ini dibagi 3 ruangannya itu. Fasulusun lito'am, wasulusun lisyarab, wasulusun lin nafas. Sepertiga perut ini ruangannya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, untuk air, sepertiga lagi untuk udara. Nah, kalau makan seperti itu, insya Allah badannya sehat. Tapi kalau seluruh perutnya diisi dengan makanan, sampai air pun nggak ada ruangan, terus udara di mana? Makanya banyak yang tiba-tiba jantung, tiba-tiba sesak nafas. Iya, karena kan nggak kuat itu. Nah, kita bisa ngatur nih perut kita ini ya, mana buat makanan,
Ya, mana buat minuman, mana buat nafas. Makanya Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini makanya Nabi ini makan ketika lapar. Kenapa? Kalau lapar makan itu pasti enak. Iya, yang paling enak itu lauk yang paling enak itu lapar. Itu lauk paling enak lapar. Bukan ayam, bukan daging, bukan ikan, bukan. Lauk paling enak apa? Lapar. Kalau lapar, sambal rendangnya ya. Ya. Emang itu mau gitu ya. Sama kerupuk aja enak. Kalau lapar mah nggak pakai lauk juga enak kalau lapar. Iya. Lontong sama bakwan aja jadi enak tuh kalau lagi lapar kayak gitu. Tapi kalau lagi kenyang kan mau makan apa aja udah nggak bisa. Ya, dengan nafsu. Maka Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang tuh. Jadi kalau pas lagi enak-enaknya, berhenti tuh. Pengen nambah sih gitu, pengen nambah. Tapi pas lagi enak-enak gitu, kita kadang penasaran ya, nambah lagi. Akhirnya kekenyangan. Bukan berhenti sebelum kenyang itu namanya, berhenti setelah kenyang. Jadi ada cara makan yang sunnah tadi ya. Jadi perut kita ini dibagi tiga, sepertiganya buat makanan, sepertiga buat air, sepertiganya buat apa? Udara. Yang terakhir, pesan yang terakhir, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah engkau mencari ilmu yang tidak dapat bermanfaat. Carilah ilmu yang bermanfaat. Niat kita mencari ilmu untuk dimanfaatkan, baik dimanfaatkan oleh sendiri, dimanfaatkan oleh keluarga, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jangan untuk yang lain. Mencari ilmu tidak boleh untuk yang lain, selain untuk bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nabi sudah mengingatkan kita, la tata'allamul ilma litabahi bihil ulama. Kata Nabi, jangan engkau mencari ilmu untuk berbangga-bangga kepada ulama. Ya, sehingga setelah pesantren, setelah kuliah sekian tahun, ulama-ulama, guru-guru yang ada disalah-salahin. Ini haram tuh kuliah seperti itu, haram ngaji pesantren seperti itu. Pulang ngaji semua ustadznya, guru-guru yang dulu ngajarin alif ba tak disalah-salahin. Ya, itu namanya litabahi bihil ulama. Ya. Yang kedua, haram kata Nabi, walitumaru bihis sufa. Haram mencari ilmu untuk berdebat dengan orang-orang yang kita anggap bodoh. Ya, supaya nanti saya bisa berhujah, berdalil, berdebat. Kalau saya debat, pintar debat, kalah semua orang, itu haram ngaji seperti itu. Ya, ngaji bukan untuk kesombongan, ngaji bukan untuk diperdebatkan. Ya, walitusarrifu bihi wujuhan nas. Janganlah engkau mencari ilmu kata Nabi untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya, wah saya supaya banyak orang, banyak jamaah, banyak yang senang, bukan gitu. Ya, walitujadibu bihil amwal, dan jangan mencari ilmu untuk menarik, mengumpulkan harta. Iya, makanya kalau mau kaya bukan ngajar, bukan ngaji, mau kaya mau usaha, bisnis, iya kan? Iya, jangan ngajar jadi bisnis. Nauzubillahimin. Ini kewajiban, dakwah itu kewajiban, bukan bisnis. Kalau mau bisnis yang lain aja, ya dagang kek, punya peternakan kek, punya pertanian. Iya, jangan ilmu itu dijadikan bisnis. Wanipiro. Kalau sudah wanipiro kan susah.
Ya, nah itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, "Faman fa'ala dzalika fa huwa haramun fa huwa finnar." Siapa yang mencari ilmu seperti itu, maka dia akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi niat kita mencari ilmu untuk diamalkan, untuk dimanfaatkan oleh siapa? Diri kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu manfaat. Semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam akidah, dan kita dikaruniakan harta halal barokah, keturunan soleh dan solehah, dan diakhiri dengan husnul khotimah. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama kaji yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi nilai jariah untuk beliau dan keluarga, sekaligus jadi amaliyah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Assalamu alaikum wa ta'ala sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin